padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 26 Desember 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17-22. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Frater Albert AA. Doa kita pada hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin, PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dengan rendah hati kami menyadari bahwa Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan dan kasih. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyertai setiap kata, pikiran dan perbuatan kami. Berilah kami kepekaan dan bimbingan-Mu, agar setiap interaksi yang kami alami setiap hari mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami memohon pula agar hidup kami diisi dengan kebijaksanaan, pengertian dan rasa hormat satu sama lain. Semoga Engkau memberkati hidup dan karya kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka,
dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan takut, sebab Roh Tuhan selalu bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Salam jumpa bersama saya di channel Doa Kekuatanku yang selalu hadir menyapa setiap hati. Salam damai dan sukacita Natal bagi kita semua. Masih dalam suasana sukacita akan kehadiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita, di dalam hati dan pikiran kita, di dalam perbuatan dan perkataan kita, di hari kedua dalam oktav Natal ini. Dan hari ini gereja sejagat merayakan pesta Santo Stefanus Martir pertama, seorang diakon dan pengikut Kristus yang sejati. Dengan iman dan cintanya akan Yesus dalam mewartakan kebenaran Sang Mesias dan keadilan bagi seluruh umat Allah, ia kemudian dituduh melakukan penghujatan oleh orang-orang Yahudi. Dia dengan fasih membela diri hingga kemudian dirajam atau dilempari batu hingga wafat. Sebelum kematiannya, ia sempat berseru, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang dikasihi Tuhan, dengan pesta yang kita rayakan hari ini, mungkin kita sedang bertanya-tanya, mengapa gereja menetapkan tanggal 26 Desember sebagai pesta Santo Stefanus Martir, sedangkan kita masih dalam suasana sukacita Natal. Seperti yang kita ketahui, bahwa Santo Stefanus mempraktikkan cinta dalam segala hal, terutama kepada Kristus. Dan cinta Kristus itulah yang menyebabkan kemartirannya yang terakhir. Sehingga gereja merayakan pesta Santo Stefanus pada tanggal 26 Desember, mengingat bagaimana dia adalah martir pertama setelah kematian Yesus di kayu salib. Bacaan-bacaan kita di hari ini pun mengisahkan tentang sikap keberanian kita dalam mempertahankan Kristus sebagai penyelamat dunia, bahkan harus rela dirajam seperti yang kita lihat dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Namun Injil Matius mengajak kita agar di balik sikap keberanian itu, kita juga perlu berwaspada terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang dimaksud bukan hanya musuh-musuh kita, bukan hanya mereka yang membenci kita, bisa juga sahabat-sahabat terdekat kita, dan bahkan keluarga kita. Atau dalam bahasa gaulnya, kita selalu berjaga-jaga, sebab selalu ada musuh dalam selimut, kapan saja dan di mana saja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman sekalian, melihat pesan Injil dan bacaan pertama kita di hari ini,
Kita tidak pernah tahu bahwa akan ada orang yang menggiring kita kepada hal-hal yang berbau kekejaman, kriminalisasi, dan penyalahgunaan. Bahkan mereka akan membatasi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka membatasi kita untuk melakukan ibadat dan memutuskan tali komunikasi kita dengan Yesus. Hal ini dikarenakan mereka tidak menginginkan kita untuk menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang belum atau tidak mengenal Allah. Seperti orang Yahudi yang membatasi iman Santo Stefanus. Akan tetapi, kita semua diajak untuk tidak pernah takut dalam mengimani Kristus. Jangan pernah takut dalam mempertahankan kebenaran firman-Nya. Sebab keteguhan iman kita akan Kristus melalui segala tindakan dan perbuatan baik dan mulia, terutama kepada orang-orang di sekitar kita yang masih belum mengenal Allah, akan selalu berkenan di mata Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita tidak sedang melaksanakan perintah Tuhan sendirian, sebab Roh Allah selalu ada bersama kita dalam menjalani misi Kristus. Hal ini sangat nyata terjadi pada Santo Stefanus yang kita rayakan pestanya. Dengan kesaksian iman akan Kristus, ia harus rela mengorbankan nyawanya melalui penumpahan darah. Ketika disiksa, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Iman seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa ia benar-benar mengikuti Yesus dengan kesetiaan, ketulusan, dan keberanian, seperti Yesus yang berani melawan segala bentuk ketidakadilan demi menyelamatkan kita, bahkan sampai rela mati di kayu salib. Maka dari itu, sikap dan teladan Santo Stefanus terhadap Yesus patut kita jadikan contoh hidup sebagai seorang Kristiani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang dikasihi Kristus, kita pun merasakan hal yang sama, bahwa sesaat setelah Natal kita masih dalam suasana sukacita, suasana yang penuh kedamaian, suasana yang memberikan pengharapan, dan suasana yang membawa kita kepada keselamatan. Kita telah diajak untuk merenungkan setiap konsekuensi dalam kehidupan kita sebagai kaum beriman. Konsekuensi itu terkadang menyeret kita ke dalam hidup yang penuh dengan kesulitan, bahkan kematian seperti yang dialami oleh Santo Stefanus. Menjadi seorang Kristiani bukanlah suatu perkara yang gampang-gampang saja. Mengikuti Yesus merupakan suatu pekerjaan yang berat, pekerjaan yang penuh dengan risiko tinggi, bahkan kematian. Namun jangan takut, sebab semua itu akan terasa mudah apabila kita mengerjakannya dengan penuh kesabaran, kesetiaan, ketulusan, penuh kasih, dan penuh iman akan Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengerjakan karya-karyanya sendirian. Roh-Nya selalu ada bersama kita. Kita sudah memutuskan diri untuk mengikuti Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, yang datang membawa damai, harapan, kasih, sukacita, dan keselamatan kepada kita. Itu berarti kita siap berkorban bersama Dia. Mengikuti Dia berarti siap menjadi seperti Dia. Dengan sikap ini, kita mungkin saja masih punya perasaan gelisah dan takut. Kita masih saja memiliki rasa amarah terhadap mereka yang telah menyakiti kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus selalu tinggal bersama kita.
Ia makan dan minum bersama kita, bercanda tawa bersama kita, dan menjadi manusia seperti kita. Ia merasakan kesulitan dan masalah-masalah hidup lainnya seperti apa yang kita alami. Ia masuk dalam setiap persoalan hidup kita secara langsung dan secara personal. Oleh karena itu, janganlah kamu takut, sebab ia akan menjadi penghibur dalam setiap kesedihan kita. Ia akan mendamaikan kita dari segala kekacauan. Ia akan membebaskan kita dari segala penindasan. Dan ia akan menyelamatkan kita dari segala yang jahat. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah tetap setia dengan Dia, mengikuti setiap perintahnya, dan yang terpenting adalah tetap mencintai dan memaafkan sesama, sekalipun itu musuh-musuh kita. Sebab itulah yang selalu diajarkan Yesus kepada kita. Semoga kita tetap menjadi pribadi yang terus memperjuangkan kebenaran iman akan Kristus, seperti yang dilakoni oleh Santo Stefanus Martir, dan membawa kita kepada sukacita dan damai seperti yang sedang kita rayakan di masa Natal ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Mohon kebijaksanaan dan kekuatan. Ya Tuhan yang Maha Kudus, pada hari ini kami bersyukur atas keberanian dan kesetiaan Santo Stefanus dalam mewartakan Injil-Mu. Berilah kami kebijaksanaan untuk memahami firman-Mu dan kekuatan untuk menyampaikannya dengan keteguhan hati, bahkan dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan. Kiranya kami dapat menjadi saksi setia bagi kasih dan kebenaran-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon perlindungan dan keteguhan. Ya Tuhan, pada pesta Santo Stefanus ini, kami berdoa agar Engkau melindungi umat-Mu dari segala ancaman dan penganiayaan. Berilah kami keteguhan hati seperti yang dimiliki oleh Santo Stefanus, sehingga dalam menghadapi ujian hidup, iman kami tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kepedulian dan kasih. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau membimbing kami untuk mengasihi sesama seperti yang dicontohkan oleh Santo Stefanus. Berilah kami hati yang peka terhadap penderitaan orang lain dan semangat pelayanan yang tulus. Kiranya kasih-Mu memancar melalui hidup kami, sehingga dunia dapat melihat dan mengenal kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon keberanian untuk bersaksi. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada pesta Santo Stefanus ini, kami memohon keberanian seperti yang dimiliki oleh martir pertama ini. Berilah kami tekad yang kokoh untuk bersaksi tentang iman kami di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak selalu mendukung. Kiranya kami dapat membawa terang kasih-Mu ke dalam kegelapan dengan hati penuh keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.